Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mimin harap kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menyajikan kepada kalian semua sebuah alur cerita film India bernama Maharaja. Beberapa dari kalian pasti sudah pernah menonton film yang satu ini. Namun bodoh amat, ayo kita gas saja. Jadi guys, cerita ini akan mengisahkan perjuangan seorang ayah single yang harus berjuang untuk mencari beberapa pelaku kejahatan untuk bisa membalaskan dendamnya karena mereka sudah mencuri tempat sampahnya di rumah. Namun tentu saja jangan kalian terkecoh dulu dengan hal itu, karena film ini memiliki plot twist yang wajib untuk kita anjungi jempol. Ya udahlah guys, tanpa usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita dari film Maharaja. Cerita ini dimulai di sebuah toko cukur memperlihatkan seorang pria bernama Maharaja dengan bosnya yang bernama Ramki. Ramki juga memarahi Maharaja karena tidak bisa untuk tersenyum dan selalu memiliki wajah yang datar. Setelah selesai bekerja, Maharaja kemudian pergi ke toko mainan untuk membelikan mainan anaknya yang bernama Jyoti yang berada di seberang toko bersama dengan istrinya. Namun saat akan membayar mainan itu secara tiba-tiba, ये ठीक है दो। 13 tahun kemudian, cerita kemudian memperlihatkan Jyoti yang kini sudah tumbuh dewasa. Maharaja sendiri kini merawat anaknya Jyoti itu secara sendiri karena istrinya meninggal dalam kecelakaan sebelumnya. Sementara Jyoti sendiri selamat dikarenakan sewaktu kejadian, dia diselamatkan oleh sebuah tong sampah yang tidak sengaja jatuh dan menutupinya, sehingga dia bisa hidup sampai saat ini. Mulai saat itulah Maharaja dan juga Jyoti menganggap kalau tong sampah itu sebagai dewa penyelamat mereka dan menamai tong sampah itu dengan nama Laksmi. Tak hanya itu saja, mereka juga merawat Laksmi seperti kecap bangau yang dirawat seperti anak sendiri. Maharaja dan juga Jyoti pun hidup secara sederhana, namun tetap bahagia seperti keluarga yang sangatlah harmonis. Setelah itu, memperlihatkan Maharaja yang pergi ke toko cukur miliknya sendiri dan kini bekerja bersama karyawannya yang bernama Gopak. Singkat cerita, suatu ketika Maharaja kemudian dipanggil oleh kepala sekolah dari Jyoti. Rupanya Jyoti di situ dituduh sudah mencampurkan alkohol ke dalam minuman para tamu. Bahkan ditemukan botol alkohol di dalam tas dari Jyoti. Mendengarkan hal itu, tentu saja Maharaja tidaklah percaya dan mencoba untuk menjelaskan kalau putrinya itu pasti tidak melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, ibu guru dari Jyoti kemudian datang dan membawa seorang siswa yang menjadi pelaku sebenarnya. Kepala sekolah pun seketika menjadi sangatlah marah dan menampar si murid, serta menyuruhnya untuk memanggil kedua orang tua. Kepala sekolah juga menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangannya, termasuk Maharaja dan juga Jyoti. Akan tetapi Maharaja yang sangat menyayangi Jyoti, dia pun meminta supaya kepala sekolah segera meminta maaf kepada Jyoti karena sudah salah menuduh Jyoti. Awalnya kepala sekolah tidaklah mau, namun Maharaja yang juga tidak menerima hal itu, dia pun memaksa agar kepala sekolah segera meminta maaf. Sampai akhirnya karena nyalinya mulai ciut, kepala sekolah pun meminta maaf kepada Jyoti, dan hal itu pun membuat Maharaja melepaskan kepala sekolah. Setelah kejadian tersebut, Jyoti pun akhirnya akan mengikuti kejuaraan olahraga selama seminggu dan akan meninggalkan Maharaja sendirian. Jyoti juga selalu mengingatkan ayahnya agar selalu merawat Laksmi selama dia pergi untuk berlomba. Setelah itu, Maharaja kemudian pergi kerja seperti biasanya. Namun ketika Maharaja kembali pulang ke rumahnya, tiba-tiba scene pun langsung saja memperlihatkan ketika Maharaja sudahlah pingsan dengan kondisi rumah yang sudah sangat berantakan. Cerita pun kemudian berganti di keesokan hari, memperlihatkan seorang dewan korup bernama Karuna yang mendatangi sebuah bengkel dan langsung saja membuat onar dengan menghajar si pemilik bengkel. Rupanya hal itu dikarenakan kacamata dari Karuna hilang setelah dia menyervis mobilnya di bengkel itu. Tak lama berselang, muncullah seorang karyawan bengkel bernama Dana yang sebelumnya bertugas untuk menyervis mobil dari Karuna.
Pemilik bengkel pun langsung saja menanyakan dan menuduh Dana, karena Dana sendiri baru saja keluar dari penjara. Belum sempat menjelaskan apa-apa, Dana pun seketika dihajar oleh Karuna. Karuna pun mengatakan kalau dia akan kembali lagi di esok hari untuk mengambil kacamatanya, apapun yang terjadi. Singkat cerita, ketika malam hari telah tiba, Dana yang tidak terima dengan perlakuan dari Karuna tadi, dia pun mendatangi Karuna yang sedang kumpul dengan kawan-kawannya. Dana pun kemudian menunjukkan kacamata milik Karuna, yang berarti memang dialah yang mencurinya. Setelah itu, Dana langsung saja menghancurkan kacamata tersebut dan berlanjut dengan menghajar Karuna dan juga kawan-kawan. Cerita setelah itu berganti kembali kepada Maharaja yang mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan pencurian. Ketika polisi bertanya apa yang dicuri, Maharaja kemudian menjelaskan kronologi kejadian sewaktu dia pulang dari toko cukurnya. Maharaja pun kemudian menceritakan kalau ketika dia pulang ke rumahnya, dia langsung saja dipukul hingga pingsan oleh 3 orang yang langsung saja mencuri Laksminya. Setelah mendengar cerita tersebut, petugas kemudian bertanya siapakah itu Laksmi, dan dengan polos Maharaja kemudian menjawab kalau Laksmi adalah tong sampah kesayangan anaknya. Mendengar hal itu, petugas polisi pun seketika memukul dan juga mengusir Maharaja karena dianggap sedang bercanda. Tentu saja karena Maharaja ini adalah orang yang keras kepala, dia pun tidak mau keluar dan memohon untuk dicarikan Laksmi, bahkan sampai memegang erat penyangga. Karena genggaman dari Maharaja terlalu kuat, hal itu pun sampai membuat genggaman raknya patah dan membuat raknya jatuh seketika. Hal itu pun bahkan membuat para polisi berlarian dari dalam kantor karena terdapat seekor ular kobra yang jatuh. Akan tetapi dengan santainya Maharaja malah keluar dari kantor polisi sembari memegang ular tersebut di tangannya. Cerita setelah itu berganti kepada seorang inspektur polisi bernama Rajan yang sedang menyuruh seorang pencuri untuk melakukan reka adegan pencurian. Setelah itu, Rajan kemudian mengembalikan emasnya kepada si pemilik. Akan tetapi si pemilik mengatakan kalau emas yang diberikan adalah emas palsu. Mengetahui hal itu, Rajan kemudian memanggil dan bertanya kepada si pencuri. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, dia pun memukul si pencuri. Rajan juga memarahi si pemilik emas sampai membuatnya ketakutan dan menyerah dengan emasnya. Dan ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Rajan, di mana dia dan juga si pencuri sudah bersepakat untuk menipu si pemilik, dan bahkan mereka sampai membagi hasil uang penjualan. Setelah itu, Rajan kemudian kembali ke kantor polisi dan mendapatkan ruangan kantor yang sangatlah berantakan. Setelah Rajan tahu kalau Maharaja lah pelaku yang melakukan hal itu, Rajan kemudian meminta keterangan pencurian dari Maharaja. Dan tentunya Maharaja hanya menyampaikan informasi yang sama seperti yang dia ceritakan tadi. Maharaja juga menjelaskan kalau Laksmi adalah pelindung bagi putrinya karena sudah menyelamatkan nyawa dari Jyoti. Dan hal itulah yang membuat Maharaja bersikeras untuk mengembalikan tempat sampah itu sebelum putrinya pulang. Mendengar cerita tersebut, Rajan pun mencoba untuk meyakini hal itu dan bertanya apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh para pelaku. Maharaja kemudian bilang kalau ketika dirinya dipukul oleh ketiga pelaku, dia sempat melihat salah satu pria yang memiliki telinga di punggungnya. Sontak hal itu pun membuat Rajan menjadi sangatlah emosi dan melampiaskan emosinya dengan memukul seorang pencuri bernama polisi. Setelah itu, barulah Rajan memukul Maharaja dan juga diusir secara kasar. Tentu saja Maharaja yang keras kepala tidak ingin menyerah begitu saja. Maharaja kemudian pergi untuk mengambil uang tabungannya dan kembali untuk menyuap Rajan secara terang-terangan dengan menggunakan 500.000 rupiah. Melihat tindakan dari Maharaja yang ingin untuk menyuapnya secara terang-terangan, hal itu pun sontak membuat Maharaja terkena bugeman mentah dari Rajan lagi. Namun setelah itu, yaps, Rajan secara diam-diam mengambil uang suapan tersebut dan pergi untuk memeriksa rumah dari Maharaja. Di situ, Rajan dan juga Perumal, Gundul, serta Karzam menemukan buku tabungan dari Maharaja yang bernilai 1,5 juta rupiah. Mereka bertiga pun langsung saja membuat rencana untuk memeras Maharaja.
Setelah itu, Rajan kemudian mencoba untuk menanyakan keterangan lanjutan kepada Maharaja. Namun Maharaja yang tidak mau bertele-tele, dia pun seketika menaikkan uang suapannya sebanyak 700.000 rupiah. Dan hal itu pun seketika membuat Rajan semakin bersemangat lagi. For your information, harga dari tempat sampah tersebut hanya berkisar 350 rupiah. Setelah itu, cerita kemudian berganti kepada seorang pria bernama Selvan dan juga rekannya yang bernama Sabari yang sedang menyekap ibu beserta anaknya dan mencuri di rumahnya. Setelah mereka berdua sudah mencuri, dengan beringasnya Sabari malah memperkaos anak dari si ibu. Akan tetapi karena wajah mereka sudahlah terbongkar, Selvan pun memutuskan untuk menghabisi mereka berdua agar tidak ada lagi saksi mata. Setelah melakukan aksi keji tersebut, Selvan kemudian pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya Abirami dan juga anaknya Amu tanpa merasa berdosa. Bahkan dia juga memberikan Amu mainan dari tempat curiannya tadi. Tak hanya itu saja, rupanya tempat sampah milik Maharaja juga ada di tempat dari Selvan. Walaupun merupakan sosok penjahat yang sangatlah kejam, Selvan juga merupakan seorang ayah normal yang sangatlah sayang kepada anaknya Amu yang memiliki luka di pundaknya akibat tersiram air panas. Cerita kemudian kembali kepada Maharaja. Terlihat Maharaja yang juga setiap hari datang ke kantor polisi untuk menunggu tempat sampahnya. Akan tetapi dengan brengkesnya, Maharaja malah diperlakukan dengan buruk dengan disuruh-suruh oleh para polisi. Maharaja juga selalu mengecek punggung dari polisi, siapa tahu dia menemukan benjolan seperti salah satu pencuri di rumahnya. Maharaja juga selalu melihat kiriman video dari Jyoti yang meminta ayahnya untuk mengangkat video call-nya. Di tempat lain, Inspektur Rajan juga memerintahkan Perumal dan juga Kursam untuk mencarikan tempat sampah yang sangatlah mirip dengan milik Maharaja di segala tempat. Sayangnya mereka tidak menemukan tempat sampah yang cocok. Kursam juga bertemu dengan salah satu informan polisi bernama Nalasivam yang langsung saja diperintahkan untuk membantu mencarikan pengrajin supaya bisa membuatkan tempat sampah yang mirip dengan punya Maharaja. Kembali ke kantor polisi, terlihatlah pemilik bengkel yang datang untuk melaporkan Dana karena dia telah hilang dan juga membawa kabur uangnya. Kemudian secara tidak sengaja Maharaja melihat foto dari Dana dan dia pun kemudian mengingat kejadian beberapa hari sebelumnya. Rupanya ketika Maharaja tersadar dari pingsannya, dia melihat kartu nama dari Karuna yang tertinggal oleh si pelaku. Singkat waktu, Maharaja akhirnya menemukan Karuna di kafe berserta dengan teman-temannya. Dia pun kemudian menghampiri Karuna. Karuna pun sempat mengira kalau Maharaja adalah teman dari Dana. Namun tak lama muncullah Dana seperti sebelumnya dan langsung saja menghajar Karuna dan juga teman-temannya. Maharaja yang awalnya mencurigai Karuna, kini dia pun mencurigai Dana sebagai salah satu pelaku. Tanpa berpikir panjang, Maharaja juga mengikuti Dana secara terang-terangan. Hingga akhirnya mereka memasuki sebuah tempat gelap. Dan yang terjadi, Dana kemudian mengatakan kalau seharusnya dia menghabisi Maharaja di rumahnya. Dan yaps, ini berarti Dana memanglah orang yang sudah mencuri di rumah dari Maharaja. Dana kemudian memerintahkan teman-temannya untuk menghabisi Maharaja saat itu juga. Namun yang terjadi, Maharaja dengan kekuatan MC film India serta menggunakan pisau cukurnya, dia pun mulai menghabisi semua orang yang berada di tempat itu dengan sangatlah brutal. Sampai akhirnya dia pun melakukan duel dengan Dana dan mendapatkan beberapa kali tebasan. Tentu saja dengan tekad seorang ayah, Maharaja kembali menghantam Dana dan juga menancapkan tubuhnya di sebuah batang besi. Maharaja juga bertanya identitas kedua pelaku lainnya. Dan Dana akhirnya mengatakan kalau salah satu pelaku bekerja di kantor polisi dan memiliki benjolan di punggungnya yang dibilang oleh Maharaja sebelumnya sebagai telingan di belakang punggung. Namun secara diam-diam, Dana malah mengambil besi untuk menusuk Maharaja dan mencoba untuk melarikan diri. Namun seketika,
Dan benar saja alasan dari Maharaja selama ini berada di kantor polisi sembari memeriksa semua punggung dari polisi adalah untuk bisa mencari si pelaku yang dimaksud oleh Dana. Namun setelah itu, cerita pun kemudian berganti lagi kepada Selvam yang terlihat sedang melihat kalung emas untuk diberikan kepada putrinya Amu karena akan berulang tahun sebentar lagi. Selvam pun kemudian memesan sebuah kalung mahal bermotif kaki. Beberapa waktu setelah itu, Selvam kemudian datang kembali untuk mengambil kalung pesanannya. Namun istrinya Abirami kemudian menelpon dan menyuruh supaya Selvam bercukur dulu sebelum menghadiri acara ulang tahun dari anaknya. Setelah mengambil pesanannya tersebut, Selvam pun datang ke toko cukur dan terlihatlah sosok Maharaja yang masihlah muda. Loh, gimana-gimana? Santai bro, kita ikuti saja alurnya dulu. Rupanya kejadian tersebut terjadi 13 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, scene yang memperlihatkan Selvam adalah scene dari 13 tahun yang lalu. Selvam setelah itu mulai dicukur oleh Maharaja. Dan ketika masih dicukur, baterai cukurnya malah habis. Maharaja pun pamit untuk membeli baterai yang baru. Sementara Selvam sendiri malah mendapatkan telepon dari Sabari yang mengabarkan kalau aksi pencurian mereka mulai diketahui oleh polisi. Namun ketika teleponnya dimatikan, Selvam kemudian menjadi sangatlah was-was karena ternyata Maharaja sudahlah kembali dan secara tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka. Setelah kembali ke rumahnya, Selvam hanyalah duduk termenung karena dia memikirkan Maharaja yang mungkin saja akan melaporkan percakapan tadi ke polisi. Selvam juga memberitahukan hal itu kepada Sabari. Dan mereka berdua pun berencana untuk segera pergi dan menghabisi Maharaja agar tidak dilaporkan. Di waktu yang bersamaan, Maharaja yang mendapatkan kalung milik Selvam yang ketinggalan tadi. Dia pun langsung saja izin ke bosnya Ramki dan langsung saja OTW menuju rumah dari Selvam. Sayangnya ketika Maharaja sampai di rumah Selvam, para polisi juga tiba di saat yang sama untuk menangkap Selvam dan berjalan di belakang Maharaja. Selvam dan juga Sabari yang melihat hal itu, mereka pun salah sangka dan mengira kalau Maharaja sudah melaporkan mereka. Dan ketika mereka berdua akan ditangkap, dengan cerobohnya Sabari malah mengeluarkan sebuah pistol yang membuat kepolisian menembak mati Sabari di tempat. Melihat hal itu, Abirami sendiri juga merasa sangatlah terpukul saat mengetahui kalau ternyata suaminya adalah seorang pencuri sekaligus pembunuh yang kecil. Abirami pun menyuruh supaya Selvam jangan pernah kembali menemui dirinya lagi, apalagi menemui Amu. Melihat hal tersebut, Selvam pun merasa sangatlah dendam kepada Maharaja, karena dia mengira kalau Maharaja lah yang sudah melaporkannya dan membuat keluarganya kini menjadi hancur. Setelah itu, cerita kemudian berganti kepada Joti yang akan pulang dari perlombaannya. Joti di situ menelpon ayahnya Maharaja untuk membelikannya sebuah sepatu baru karena sepatunya sudah diberikan kepada temannya yang lebih membutuhkan. Sementara itu juga terlihatlah Pak Kursam yang mendatangi Maharaja untuk memberikan informasi kalau kini tempat sampahnya sudahlah ditemukan oleh Rajan beserta juga dengan pencurinya. Sementara itu, Narasifam dan juga Kursam diperintahkan oleh Rajam untuk membuatkan tempat sampahnya menjadi penyok dan kotor agar tidaklah ketahuan. Rajam juga mencoba menghubungi kenalannya untuk mencarikan seorang pencuri palsu, namun tidak satupun yang mau karena merasa terhina jika mereka ditangkap hanya karena mencuri sebuah tempat sampah. Karena si pencuri palsu belum ditemukan dan juga bayaran untuk pekerjaan tersebut cukuplah banyak, Narasifam pun akhirnya bersedia untuk berakting sebagai pencuri. Dan supaya aktingnya bisa untuk meyakinkan Maharaja, Rajam kemudian menelepon bawahannya dan menyuruh supaya Maharaja menceritakan kembali kejadian saat pencurian terjadi. Hal itu supaya Narasifam bisa untuk menyesuaikan aktingnya. Maharaja pun kembali menceritakan kronologi kejadian yang sama seperti sebelumnya. Namun kita akhirnya ditujukan kejadian yang sebenarnya terjadi, di mana ternyata kronologi kejadian yang diceritakan oleh Maharaja kepada polisi merupakan kejadian yang sebenarnya dialami oleh putrinya Joti. Nah, jadi gini bro, dengarkan baik-baik. Rupanya ketika Maharaja menutup toko dan pergi untuk membeli sepatu untuk putrinya yang akan kembali, ternyata Joti sendiri telah pulang dari perlombaannya dan masuk ke rumah seperti biasa. Akan tetapi mendadak muncul dua orang pencuri, yaitu Dana dan juga si bangke Narasifam yang membekap Joti.
Jyoti sendiri sempat untuk melakukan perlawanan dan meraba punggung dari Nalasivam yang ternyata memiliki benjolan. Akan tetapi muncullah pencuri ketiga yang memukul Jyoti, dan ternyata itu adalah Selvam yang memang berencana untuk membalaskan dendamnya setelah keluar dari penjara. Jyoti pun setelah itu dipukul berkali-kali oleh Selvam, bahkan sampai diludahi. Setelah itu dengan sangatlah biadab, Nalasivam serta Dana melanjutkan dengan memperkaos Jyoti. Kemudian setelah puas dengan menyiksa Jyoti, Selvam pun menyuruh supaya mereka pergi meninggalkan Jyoti hidup-hidup agar Maharaja merasa tersiksa. Cerita pun kembali ke masa sekarang, memperlihatkan Maharaja yang sedang bercerita, akan tetapi dia kali ini bercerita dengan menangis karena teringat akan penderitaan dari putrinya Jyoti. Sementara itu, Nalasivam sendiri yang mengetahui kalau Maharaja adalah orang yang mencari tempat sampah. Nalasivam pun seketika menjadi kaget dan mencoba untuk mundur dari pencuri palsu. Namun hal itu pun ditolak oleh Rajan karena mereka sudah sepakat. Nalasivam juga disuruh untuk tinggal saja di rumah Rajam agar mereka bisa merekonstruksi kejadian di pagi hari nanti. Cerita pun kembali flashback ketika Maharaja kembali ke rumahnya. Dia pun masuk ke rumah seperti biasa dan berniat untuk memberikan sepatu baru kepada putrinya Jyoti. Akan tetapi Maharaja menjadi sangat marah, bercampur sedih dan juga syok setelah melihat putrinya yang sudahlah terbaring dengan sangat lemas. Maharaja pun kemudian meluapkan emosinya dengan menghancurkan sisi rumah, bahkan memukul kepalanya hingga terluka. Setelah itu, Maharaja kemudian membawa Jyoti ke rumah sakit untuk dirawat. Dan karyawannya yakni Gopak menyarankan Maharaja untuk mencari pelaku dan menghabisi si pelaku. Jyoti sendiri yang sudahlah tersadar, dia pun meminta ayahnya supaya mencari si pelaku agar dia bisa berbicara secara langsung kepada pelaku yang sudah melakukan hal itu kepadanya. Dan ternyata tempat sampah Laksmi selama ini berada di bawah kasur tempat Jyoti dirawat. Kembali ke masa kini, terlihatlah Rajam, Kursam, Gundul, Prumal, dan juga Nalasivam yang pergi ke rumah Maharaja. Mereka pun segera membuat reka ulang pencurian menggunakan Laksmi palsu. Nalasivam di situ kemudian mulai berakting dengan cukup tolol sesuai cerita Maharaja sebelumnya. Sampai akhirnya ketika sudah selesai melakukan reka adegan, Maharaja secara tidak sengaja mengecek punggung dari Nalasivam yang sudah pasti terdapat benjolan. Rajam pun menanyakan kepada Maharaja hukuman seperti apa yang harus mereka berikan kepada Nalasivam. Karena tidak mau kalau Nalasivam dipenjara saja, Maharaja pun meminta supaya Nalasivam dibebaskan saja, supaya nantinya dia secara diam-diam bisa untuk membunuh Nalasivam. Akan tetapi, Rajam pun memaksa supaya Maharaja memberikan hukuman, bahkan sampai meminta Maharaja untuk menghabisi Nalasivam menggunakan parang, karena Nalasivam sudah melakukan perbuatan keji dengan memperkaos putrinya Jyoti. Yaps, rupanya walaupun korup, Rajan memanglah seorang inspektur polisi yang bisa untuk mencari tahu kebenaran dari motif Maharaja dengan mengecek TKP pembunuhan Dana serta dokter yang merawat Jyoti di rumah sakit. Dia pun akan membiarkan Maharaja untuk menghabisi Nalasivam dan dia juga akan menutupi pembunuhan tersebut karena memang sebagai seorang ayah, Rajam tidak ingin ada orang bengis seperti Nalasivam yang hidup di dunia ini. Setelah mendapatkan izin dari Rajan, dengan penuh emosi, Maharaja pun menghabisi Nalasivam di tempat. Rajan, Prumal, dan juga Kursan juga sudah mengetahui kalau Selvam adalah pelaku ketiga dan akan memberikan lokasi tempat kerja dari Selvam kepada Maharaja untuk bisa dihabisi. Setelah itu Maharaja kemudian langsung saja pergi ke gedung tempat kerja dari Selvam. Dia pun menghantam para pekerja di sana. Hingga tak lama setelah itu muncullah Selvam yang membuat Maharaja cukup terkejut. Maharaja pun sempat dihajar beberapa kali, sampai akhirnya Maharaja melakukan balasan yang berhasil mematahkan kaki dari Selvam. तेरी वजह से मेरी बेटी दूर हुई। भिजवा के अपनी बेटी के साथ खुशियां मनाता रहा।
वो जिंदगी भर रहे। Tak lama setelah itu, datanglah Jyoti dengan ibu gurunya. Awalnya Maharaja tidak ingin agar Jyoti bertemu dengan Selvam, namun Jyoti tetap memaksa hingga akhirnya dibiarkan. Jyoti pun mengatakan kalau dia sudah mengetahui kelakuan dari orang-orang seperti Selvam yang akan melakukan hal-hal bengis untuk mendapatkan harta duniawi. Jyoti juga mengatakan kalau apa yang Selvam dan juga kawan-kawannya buat kepada dirinya tidak akan membuat semangat hidupnya hancur dan dia akan tetap berdiri tegar. Jyoti kemudian melemparkan beberapa perhiasan kepada Selvam dan juga beranjak pergi dari tempat itu. Kemudian Selvam yang melihat kalung bermotifkan kaki serta bekas luka di punggung dari Jyoti, dia pun akhirnya menyadari kalau gadis yang sudah dia siksa ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Amu? Jadi sebenarnya begini guys, dulu ketika Selvam di penjara, Maharaja dan juga keluarganya sering datang ke rumah dari Selvam untuk mengembalikan kalung yang tertinggal waktu itu. Hingga akhirnya mereka mengetahui kalau Abirami dan juga Amu telah pindah rumah. Mereka sekeluarga pun datang berjenguk dan berniat mengembalikan kalung tersebut. Hanya saja Abirami menolak karena kalung tersebut dibeli dengan uang haram suaminya. Sebagai gantinya, istri Maharaja kemudian meminta supaya Maharaja membelikan boneka untuk Amu di toko seberang jalan. Namun seperti di awal film, ketika sedang membelikan boneka, sebuah truk mendadak menabrak rumah tersebut hingga membuat istri dan juga anaknya meninggal di tempat. Begitu juga dengan Abirami. Namun beruntungnya Amu selamat dari kejadian tersebut karena terlindungi oleh tempat besi sampah, tempat sampah besi. Hingga akhirnya Maharaja pun mengambil Amu sebagai anak angkatnya dan dirawat hingga besar. Dan kini Selvam hanya bisa menangis dan juga memanggil-manggil nama Amu yang tentu saja tidak digubris oleh Jyoti dan juga Maharaja. Selvam pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya dan merasa kalau dirinya adalah makhluk yang sangatlah hina, yang sangatlah berdosa dan sangatlah keji. Hingga akhirnya karena tidak bisa lagi menahan penderitaannya, Selvam memutuskan untuk bunuh saja. Dan setelah itu, film ini pun akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita film India kali ini yang sangatlah plot twist. Semoga kalian semua mengerti dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama Mimin bawakan cerita ini. Dan jika teman-teman memiliki requestan film untuk Mimin bahas, silahkan kalian komen saja di kolom komentar. See you for the next time guys. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Tabea.